Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan Brebes, khususnya kelas 12. Ketemu lagi dengan saya, Aulia Ulfah, pada mata pelajaran yang sama, Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Pada minggu lalu, materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di pertemuan kali ini pun sama, masih membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pada minggu pertama itu saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu pengertian hak asasi manusia, apa sih itu pengertian dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban beserta kasus-kasusnya. Di pertemuan kali ini masih membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, di mana kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terdapat dalam sila-sila Pancasila. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Pancasila. Jadi per masing-masing sila. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Karena di sila pertama kita membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berhubungan dengan keagamaan. Harus ada kerjasama dan rasa toleransi antar pemeluk agama. Tidak hanya satu agama, tapi dengan yang berbeda agama. Ya. Contoh selanjutnya, pengembangan toleransi antar umat beragama. Pengembangan toleransi antar umat beragama itu contohnya sangat beragam sekali ya. Misalkan, kalau ada perayaan hari raya suatu agama, ya, kita tidak boleh bikin gaduh, contohnya seperti itu, ataupun ya kita membantu ya pelaksanaan perayaan hari raya umat agama lain. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kalaupun nanti ada seseorang atau pihak lain yang memaksakan satu agama kepada orang lain, jelas itu melanggar hak dan kewajiban. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini contohnya ada 3. Yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk. Ya. Jadi, memperlakukan orang lain itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan kasar, seenak kita sendiri, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Yang kedua, mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban setiap manusia. Karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh agama, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan juga hak-hak yang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Maaf, ini sesuatu yang salah ya, sesama ya, bukan sesama, sesama manusia. Yang ketiga, di sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia ini berhubungan dengan sikap kita, bagaimana mempertahankan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, karena mempertahankan itu lebih sulit ya. NKRI adalah harga mati yang harus kita pertahankan, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Ya, tidak ada nanti perpecahan antar golongan, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi kita tidak boleh egois ya, untuk memaksakan kepentingan kita ya kepada
orang lain atau mendahulukan kepentingan kita, kepentingan pribadi ataupun golongan di atas kepentingan bangsa maupun negara. Jadi kepentingan yang paling utama adalah kepentingan untuk bangsa dan negara. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sanggup dan rela berkorban ini juga terdapat dalam pasal, ya, karena sikap rela berkorban ini adalah kewajiban kalian untuk berkorban mempertahankan keutuhan negara Indonesia tercinta. Yang ketiga, ya, menumbuh kembangkan sikap mencintai tanah air, ya. Sikap mencintai tanah air dan bangsa Indonesia adalah salah satu bukti nyata bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa? Menggunakan produk Indonesia, ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia, mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu kan banyak sekali macamnya. Ya, salah satu contohnya misalkan, ya, kalian bisa mengambil contoh misalkan memakai baju batik, ya. Batik adalah salah satu kultur atau budaya khas Indonesia yang bisa menjadikan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, karena tidak bisa dimiliki atau tidak ada yang punya selain Indonesia, ya. Bahkan WHO pun sudah mencetuskan batik adalah salah satu budaya yang ada di dunia, yang diakui oleh dunia. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat adalah misalkan dalam suatu rapat tidak menemukan satu kata sepakat. Jadi kata sepakat itu kan harus mewakili semua anggota yang ikut dalam suatu musyawarah atau rapat. Jadi diambil jalan tengahnya, ya, untuk memperoleh mufakat, kata mufakat. Yang selanjutnya, yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya mengambil contoh ada 3. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Mengembangkan sikap dan gotong royong adalah salah satu ciri khas kebanggaan bangsa Indonesia dan mulai pudar di masyarakat Indonesia. Kalau sikap gotong royong dan kekeluargaan mulai pudar, nantinya akan mengikis rasa saling membantu antar sesama manusia. Itu yang sangat dikhawatirkan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia dalam bertindak. Jadi lebih egois karena tidak lagi mementingkan kepentingan untuk seluruh rakyat. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Salah satu contohnya merusak, ya kan? Itu kan merugikan. Jadi kepentingan umum di sini kan banyak sekali. Misalkan rumah sakit itu kan jadi kepentingan umum semua masyarakat, terminal juga, ya. Kalau yang berhubungan dengan kepentingan umum wajib untuk dijaga. Yang terakhir, suka bekerja keras, ya, mempunyai etos kerja yang tinggi. Untuk materi yang terakhir, saya akan membacakan tentang faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
yang ada di masyarakat. Faktor penyebabnya itu ada apa saja? Di sini saya menuliskan 6 faktor saja. Yang pertama ini berhubungan dengan sikap egois, ya. Sikap egois ini lebih mementingkan diri sendiri, tadi yang sudah saya terangkan di awal. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Mulai luntur sikap nasionalisme kita karena pengaruh dari globalisasi kebudayaan dari bangsa lain yang menipiskan rasa nilai nasionalisme. Yang ketiga, tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi, ya. Kan banyak sekali penyalahgunaan teknologi, contohnya kasus-kasus seperti di dunia maya, cybercrime dan lain sebagainya, yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dulu materi yang saya sampaikan, karena pada minggu pertama saya sudah menerangkan begitu banyak materi, dan saya harap kalian juga menulis ya sedikit-sedikit materi yang sudah saya sampaikan biar tidak jadi mubazir. Walaupun kalian di rumah dan pembelajaran kita online, ya, tidak melunturkan niat atau mengecilkan niat kalian untuk belajar, ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau untuk penerangan kali ini kurang maksimal, ya. Semoga apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.